Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aprilia Rizkomah dan saya sendiri Elsa Yudhistari ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai role playing. Role playing adalah suatu aktivitas pembelajaran yang terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik. Model pembelajaran role playing atau bermain peran ini merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada permainan gerak dan siswa biasanya dilatih untuk memahami, memperagakan setiap peran-peran yang diperankannya. Untuk selanjutnya biasanya siswa ditugaskan untuk memberikan penilaian baik kekurangan atau kelebihan dari peran yang dimainkan ataupun juga jalan cerita perankannya. Menurut Zaini, terdapat 3 aspek bermain peran, yaitu yang pertama mengambil peran role playing, yaitu tekanan ekspektasi sosial terhadap pemeran peran. Contohnya adalah pada hubungan keluarga atau berdasarkan tugas. Selanjutnya yang kedua membuat peran role marking, yaitu kemampuan pemegang peran untuk berubah secara dramatis dari satu peran ke peran yang lain dan menciptakan serta memodifikasi peran sewaktu-waktu diperlukan. Kemudian yang ketiga tawar-menawar peran, role negotiation, yaitu tingkat di mana peran negosiasikan dengan pemegang peran lain dalam parameter dan hambatan interaksi sosial. Selanjutnya kelebihan atau keunggulan menggunakan metode bermain peran, diantaranya yaitu yang pertama dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping menjadi pengalaman yang menyenangkan juga memberi pengetahuan yang melekat dalam memori otak. Kemudian yang kedua sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan antusias. Yang ketiga membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Kemudian yang keempat, siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. Kelemahan atau kekurangan metode bermain peran diantaranya yaitu role playing membutuhkan waktu yang relatif panjang atau banyak. Yang kedua membutuhkan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa, dan ini tidak semua guru memilikinya. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Yang keempat, jika pelaksanaan bermain peran atau role play yang mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tapi juga berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kemudian, prinsip penggunaan role playing. Penggunaan model role playing harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengetahui kemampuan awal siswa. Yang ketiga, kemudahan materi untuk dapat diterapkan dalam model role playing. Kemudian yang keempat, kegunaan model role playing dalam penyampaian materi itu sendiri. Prinsip-prinsip metode role playing. Yang pertama, prinsip dasar dalam pembelajaran bermain sebagai berikut. Setiap anggota kelompok atau siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan oleh kelompoknya. Setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa semua anggota adalah tim. 3. Kelompok mempunyai tujuan yang sama. 4. Setiap anggota kelompok harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. 5. Setiap anggota kelompok atau siswa akan dikenai evaluasi. 6. Setiap anggota kelompok atau siswa berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 7. Setiap anggota kelompok atau siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani oleh kelompok bermain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode role playing. Yang pertama, persiapan simulasi. Menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang harus dimainkan, serta waktu yang disediakan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, khususnya kepada siswa yang terlibat dalam pemeranan simulasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan simulasi.
Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. Guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapat kesulitan. Simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan. Yang terakhir yaitu penutup. Melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Guru harus mendorong agar siswa dapat memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi. Yang selanjutnya yaitu merumuskan kesimpulan. Materi yang selanjutnya yaitu spesifikasi perbedaan role playing, simulasi, dan demonstrasi. Metode simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat mengartikan sebagai cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami suatu konsep, prinsip, keterampilan tertentu. Jenis-jenis simulasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sosiodrama. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia, seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Yang kedua yaitu psikodrama. Psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya. Yang ketiga yaitu role playing. Role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Metode demonstrasi dapat menyajikan bahan pengajaran lebih konkret, walaupun dalam prosesnya siswa cenderung hanya sekedar memperhatikan. Dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori atau inquiry. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara role playing, simulasi, dan demonstrasi. Simulasi merupakan berbuat seakan-akan atau berpura-pura, sementara role playing merupakan salah satu jenis simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang muncul pada masa yang akan datang. Serta demonstrasi merupakan metode pengajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Metode demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret walaupun dalam prosesnya siswa cenderung hanya memperhatikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi role playing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.